Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara Assalamualaikum Nusantara yang ada di TV One. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati, setiap manusia pasti akan mati, baik yang masih muda ataukah yang sudah tua. Yang sudah tua mati banyak, yang masih muda pun yang mati juga banyak. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian dengan mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Sebab orang yang sering mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, bisa menjadikan sadar diri. Yang dulunya tidak mau ngaji, kemudian ingat manusia akan mati, langsung berangkat ngaji. Yang dulunya belum mau sholat 5 waktu, ingat manusia akan mati, laksanakan sholat 5 waktu. Yang dulunya belum puasa Ramadan, mengingat mati bahwa manusia akan mati, laksanakan puasa Ramadan. Jadi mengingat kematian itu bisa menjadikan sadar diri supaya lebih baik mengerjakan terus menerus. Karena meninggal dunia harus ada bekalnya. Bekalnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan, takwa kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, kewajiban-kewajibannya dijalankan. Setelah kewajiban-kewajibannya dijalankan, lanjut yang kedua, sunnah-sunnahnya juga dijalankan. Inilah manfaat daripada mengingat kematian. Sebab manusia kan tidak tahu akan mati di mana. Maka Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tiadalah seorang pun mengetahui akan mati di bumi mana. Jadi orang ini tidak tahu akan mati di bumi mana, satu pun tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang Indonesia meninggal di luar negeri, contohnya di Amerika, di Arab. Banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia di Arab Saudi.
Ada lagi orang luar negeri yang meninggal dunia di Indonesia. Karena kesemuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang Tegal, saya kan orang Tegal, meninggal dunia di Jakarta. Orang Jakarta meninggal dunia di Tegal. Ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya harus bersiap-siap. Apa siapnya? Laksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah, ya. Tinggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya meninggal kita dalam keadaan aman. Dalam arti di alam akhirat sudah ada bekal yang mapan. Karena kita harus sadar, setiap manusia pasti mati. Siapapun orangnya, pejabat mati, rakyat mati, kiai mati, santri mati, semuanya mati. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa merasakan mati, semuanya akan mati. Malaikat mati, manusia juga mati, semua akan mati. Hanya satu yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya hari kiamat, semua makhluk akan mati. Nah, setelah mati, nanti di sana dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Maka umur kita harus patut kita syukuri. Karena umur, baik umur pendek, umur sedang, umur panjang, semua kita gunakan. Karena dengan datangnya tahun baru, maka kita umurnya semakin tambah. Ada orang ngomong nih, orang satu ngomongnya begini, Pak, umur manusia semakin tambah tahun, ya semakin bertambah, Pak. Saya jawab, betul, 100. Orang yang satunya ngomong, Pak, umur manusia semakin tambah tahun, yo semakin kurang loh, Pak. Saya jawab, betul kamu 100, ini 100, ini 100, kesemuanya adalah betul. Kemudian saya jelaskan satu persatu. Apabila ada orang mengatakan umur manusia semakin tambah tahun, semakin bertambah, memang betul secara hitungannya tambah. Yang dulu umurnya 71 tahun, contoh, dengan datangnya tahun baru maka tambah 1 tahun. 70 ditambah 1 tahun, 71, berarti tambah. Yang dulunya umur 61 tahun, ditambah 1 tahun dengan datangnya tahun baru, nah 60 ditambah 1 menjadi 61 tahun. Jadi apabila orang mengatakan umur manusia semakin tambah tahun, semakin bertambah, ya betul, secara hitungan tambah. Satunya saya jelaskan, umur manusia semakin tambah tahun, semakin berkurang, saya jawab betul, karena bisa mengurangi jatah umurnya. Contoh, ada orang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya 70 tahun. Sekarang usianya sudah 69 tahun. Berarti matinya kurang berapa tahun? 1 tahun.
1 tahun dikurangi 11 bulan, matinya kurang berapa? 1 bulan. 1 bulan dikurangi 29 hari, matinya kurang berapa? 1 hari. 1 hari dikurangi 23 jam, matinya kurang berapa jam? 1 jam. 1 jam dikurangi 59 menit, matinya kurang berapa? 1 menit. 1 menit dikurangi 1 menit, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi hakikatnya umur manusia semakin tambah tahun, semakin berkurang atau mengurangi jatahnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya muliakan. Jadi apabila orang akan meninggal dunia, diupayakan semaksimal mungkin. Bagi orang yang masih sehat, contoh ini orang mau meninggal dunia, atau bahasa Arabnya sakaratul maut. Biasanya kalau di Indonesia itu dibacakan Al-Quran. Biasanya surat apa? Yasin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan apa? Surat Yasin. Manfaat daripada surat Yasin, khasiatnya banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan, apabila dibacakan terhadap orang yang akan meninggal dunia, seakan-akan manfaatnya itu ada 3. 1, turun rahmat. Yang kedua, turun berkah. Yang ketiga, mempermudah keluarnya ruh. Jadi apabila orang akan meninggal dunia, lama sekali, malaikat Israel kadang narik ulur, tarik ulur, lama sekali, maka bacakan terus surat Yasin. Insya Allah ketika terus menerus baca surat Yasin, bisa mempermudah keluarnya ruh. Malaikat Israel mempermudah keluarnya ruh. Ini menurut sebagian ulama yang ada di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian ketika ada orang meninggal dunia, upaya nih bagi orang yang sehat, baik keluarganya, baik saudaranya, anaknya, atau orang tuanya, maka ditalqin. Apa itu talqin? Diajarin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Pertujuan apa? Supaya orang meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah akhirnya surga menanti. Karena apa? Meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasul pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia, kata Rasul, masuk surga. Orangnya pernah nyuri dulunya, pernah berbuat dosa, ya nanti masuk surga. Tetapi mohon maaf, tidak semudah masuk surga seperti itu. Seandainya orang itu ketika hidup di alam dunia tidak melaksanakan sholat, durhaka terhadap kedua orang tuanya, berbuat jahat terhadap orang lain, tidak mentaati aturan-aturan agama, maka harus mempertanggungjawabkan ya
kesalahan-kesalahan ketika hidup di alam dunia, mampir dulu dong di neraka. Tidak langsung masuk surga. Di neraka itu tergantung dosanya masing-masing. Saya ibaratkan dosa itu bagaikan karat. Kalau karat yang menempel pada besi, karatnya tebal, maka dibakar api, lama juga. Hancurnya lama. Begitu juga ketika karatnya ini tipis, ya sedikit, dibakar api, cepat habis. Begitu juga dosa manusia. Apabila dosanya banyak sekali, maka mampir di neraka lama juga. Tapi kalau dosanya sedikit, mampir di neraka cuma sebentar, tergantung dosanya. Untungnya pada akhir hayatnya pernah mengucapkan la ilaha illallah, dosa sudah selesai, disiksa di neraka, pada akhirnya juga masuk surga. Kenapa? Karena pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir ucapannya, pada akhir hayatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semuanya para pemirsa, insya Allah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa merasakan surganya Allah yang sudah dipersiapkan khusus bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang pada akhirnya termasuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, waja'at sakaratul mautu bil haqq. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Kita manusia akan mati, pasti akan mati, dihadapkan dengan sakaratul maut. Maka malaikat Israel beserta pembantu-pembantunya, sebelum malaikat Israel datang mau mencabut rohnya, ruh hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, pertama yang mau dicabut ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang malaikat Israel, maka datang terlebih dahulu malaikat-malaikat turun dari langit, berpakaian serba putih, kemudian membawa kain kafan. Baru datang malaikat Israel alaihi salam. Setelah datang, mulai ruh dicabut. Setelah keluar dari jasadnya, khusus nih orang-orang yang beriman, ruhnya dicabut, mohon maaf, dengan ekstra hati-hati halus. Ruh keluar dari jasad, dimasukkanlah ke kain kafan. Kemudian diantar, diiring oleh malaikat-malaikat sampai ke langit. Pintu langit pertama dibuka. Langit kedua dibuka. Langit ketiga dibuka. Sampai langit ketujuh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah, derajatnya sahih, tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Jami'us Shahir. Kitab Jami'us Shahir karangannya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Beliau salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ati yang dzuruna ila manasilihim fil jannah. Sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai langit ketujuh. Yang dzuruna ila manasilihim, mereka bisa melihat tempatnya di surga, di
ruhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh malaikat-malaikat sampai dibawa ke langit yang ketujuh. Kemudian ruh yang akan dicabut adalah non-muslim. Dalam bahasa Arabnya itu kafir. Sebelum datang malaikat Israil alaihi salam, terlebih dahulu datang malaikat turun ke bumi yang berpakaian serba hitam, duduk berkejauhan, wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka dipukulin dulu, wajahnya dipukulin oleh para malaikat, punggungnya iya. Dalam kitab tafsir diterangkan termasuk pantatnya juga dipukulin sebelum ruh dicabut oleh malaikat Israil alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat Israil, mulai dicabut nih orang yang tidak beriman kepada Allah dengan pencabutan yang sekonyong-konyong. Setelah ruh keluar dari jasad, ya Allah ya Rabb, kemudian dimasukkanlah ke kain kafan, dibawa ke langit pertama. Setelah sampai di pintu langit pertama, tidak dibukakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. La tufattahu lahum, tidak akan dibukakan untuk mereka orang-orang yang kafir. Apa? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Para pemirsa kaum muslimin yang saya muliakan, jadi kita harus berhati-hati, minta kepada Allah supaya mati kita semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya bisa merasakan surga yang sangat nikmat sekali. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.